Aku sih lebih ke tukang rewang sih ya. Wah kok gini, aduh banyak banget kak. Mas, make sambil tidur. Waduh, macain mayat aku lah. Gitu. Oke, baik, silahkan. Nama, terus Instagram, lalu alamat, terus status. Oke. Perkenalkan, nama saya Naim Mustafa, bisa dipanggil Naim. IG account saya @naimmustafa_. Terus apa tadi Mbak? Alamat, saya sekarang hidup di salah satu desa yang ada di Gandusari, Jawa Timur, di desa Balong Butun, Gandusari, Kabupaten Blitar. Status I'm so free, bisa janda, bisa perawan sih di KTP, kalau aslinya udah enggak sih. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Ranta Regi Akwianto, bisa dipanggil dengan Ranta atau Vian. IG saya ya, bernama Ranta_Regi_14. Alamat saya Ndoko Wli. Janda. Bohong. Jomblo lah kak. Hai, halo. Nama Aditya Danar Pramudita, biasa dipanggil Danar. Alamat Mastrip, Jalan Mastrip, Utara Kawadanan, Blingi, Kabupaten Blitar, lalu Jawa Timur. Status masih jomblo. Apalagi? Oh, Instagram @ad.pramudita. Honestly, aku belajar makeup tuh dari SMA sebenarnya. Saya mulai make up mulai dari SMP. Kalau berapa lamanya? Sejak mungkin setelah SMA ya, karena mulai masuk di dunia makeup itu dari SMA. Aku sih lebih ke tukang rewang sih ya. Semuanya bisa sih. Kalau dibilang physically mua, sebelumnya belum sih. Soalnya aku juga masih belajar. Belum seprofesional itu untuk dikatakan seorang mua. Yes, of course. This is kembali ke poin, yaitu tim rewang. Jadinya tuh multi talent tasking. Ya mualah, masak muah. Mua. 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 Oke, yang banyak sih klien yang kadang tuh merasa malu ya. Otomatis kan biasanya klien sebagai seorang mua tuh cewek. Rata-rata tuh ada cewek yang berhijab dan menjaga auratnya ataupun menjaga lainnya dari cowok tuh kadang kalau dipegang ya kadang jangan mas gitu, sok-sok jaim lah ya. Nggak tahu sih jaim apa enggaknya. Kalau untuk mengatasinya ya tetap sih, pertama attitude. Sebagai seorang mua harus permisi, sama mama ingin memegang kliennya ya pertama permisi dulu. Terus bagaimana seorang mua bisa membawa enjoy dalam aktivitas kita biar klien kita juga seneng, bahagia dan cantik. Banyak banget sih kak, mulai dari mua. Banyak banget sih kak, dari cewek yang lebih cantik, seksi, bahenol. Itu contohnya mau dikasih baju gini, kak nggak cocok, minta yang plus body, slimming gitu. Ya kita memberi pengertian supaya itu dia tahu bahwa make up cowok itu ya juga nggak neko-neko. Alhamdulillah enggak sih, karena mungkin sebelum customer itu milih saya untuk jadi muanya di acara
di acaranya dia yang spesial gitu, itu udah berpikir mungkin ya, masih punya plan, oh mau aku harus cewek, mau aku nggak apa-apa terserah cewek, cowok, bapak, ibu, adik lah terserah. Jadi sudah apa ya, mungkin rata-rata orangnya sudah berpikiran seperti itu loh. Ya, sudah memilih dulu, udah punya plan. Dia mau disentuh cowok apa enggak? Ya bertindak sewajarnya ya. Mungkin yang biasanya sensitif itu kalau make up wajah kan harus rata ya, nggak wajah doang. Mesti apalagi kalau nanti bajunya agak terbuka segini gitu kan, yang dibedakin area sini, dada juga. Itu juga aku tanya dulu sih, Mbak, Bu, ini permisi mau bedakin area sini, mau dibedakin atau bedakan sendiri gitu sih. Biasanya sih kebanyakan karepmu Mas. Karepmu Mas. Monggo tulisannya tiba gini. Banyak sekali sih yang klien minta, kurang gini sih Mas, aku pengen gini. Tapi sebagai seorang mua kita harus juga bisa saling sharing section lah antara klien dan muanya, bagaimana bisa menghasilkan salah satu look make up yang bisa sesuai dengan karakteristik dari wajah klien itu sendiri. Jadi mua pun puas dan klien pun juga puas dengan hasil karya kita. Banyak banget Kak, seperti lipstick ya, yang saya kasih note mintanya merah jreng kayak habis makan darah gitu loh. Banyak sih, tapi kebanyakan yang ngasih job ke saya itu dia udah pasrah. Jadi misal dia tanya, Mas kurang gini, terus aku udah bilang, soalnya ini wajahmu gini, mamanya tulang pipimu tuh gini, tulang matamu tuh gini, kalau diginikan jadinya seperti ini gitu. Udah tak beri gambaran, jadi nggak sampai merubah sih kalau alhamdulillahnya, nggak sampai aku benerin gimana. Klien yang bikin jengkel banyak banget sih, tipikal manusia-manusia. Kalau aku sih yang bikin jengkel yang cerewet pertama. Cerewet, terus sok-sokan bisa make up, sok ngatur. Tapi padahal nggak bisa sih. Itu yang bikin bad mood dan hasil make upnya jadi. Klien yang paling jengkel itu sering banget bawa kaca. Kaca spion lah. Mesti gini, Kak ini alisnya kurang tinggi, Kak lipstiknya kurang lebar. Aduh, pusing deh jadi cowok, jadi mua itu. Biasanya yang bawa kaca, gini, habis dibenerin alis sebelah, dia udah kaca. Terus mainan HP, jadi mesti cenderung merunduk. Terus ngangkat telepon. Mana ya, semacamnya. Oh, ada yang jengkelin tuh, Mas make upnya sambil tidur. Waduh, macain mayat aku lah gitu. Kalau aku sih, kalau mengatasi cibiran-cibiran netizen itu udahlah kayak angin berlalu aja ya. Nggak aku pikirkan sih, soalnya udah kebal kali ya. Udah, mulut aku tuh udah pedes kalau dicibir kayak gitu tuh. Itu lebih pedes mulut saya kalau mencibir kayaknya. Jadi kalau masalah cibiran yang menyakitkan, honestly nggak ada sih. Kalau ada pun sudah saya cibir gantian. Banyak banget Kak, banyak yang bilang gini, cowok kok make up jadi mua, apalagi kok gini. Aduh, banyak banget Kak. Sebenarnya ada, tapi aku bodo amat guys, serah mau ngomong apa, nggak penting. Soalnya aku tipe orang yang kalau nggak penting buat aku itu nggak tak pikir, nggak tak ingat-ingat, nggak tak dengar. Karepmu. Bodo amat. Apa ya? Bingung sih kalau ditanya objek yang besar.
Tapi menurutku kalau masalah objek terbesar itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau aku sih semua objek itu aku anggap pukul rata. Bagaimana kita bisa membuat klien itu bangga dengan kita. Kebanggaan klien, kesenangan klien itu salah satu objek atau point of view dari seorang MUA. Bagaimana bisa membuat hati klien itu senang dan ceria tentunya. Jadi kalau untuk pertanyaan apa sih objek yang paling besar, menurutku semuanya sama. Objek terbesar sih tidak ada, tapi ya kayak ada masuk-masuk gitu seperti prewedding, rias tari, rias pantomim, dan lain-lain. Ada apa ya? Event ludrukan untuk pejabat muspika itu kalau nggak salah. Yaitu pokoknya. Tapi yo kaget sih awalnya bukan saya. Terus ternyata pada saat itu yang ngasih job itu sudah pasrah ke saya. Jadi mau nggak mau ya saya gitu. Jadi ya alhamdulillah. Apakah kakak Naim apakah kakak merasa Naim Bagaimana Bu? Kok Anda nervous?